Haleluya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita kembali bertemu di minggu pagi menuju siang sampai kepada malam. Di hari yang diberkati Tuhan. Hari kemenangan di mana Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku telah membayar lunas utang piutangmu dengan utang piutangku dengan dunia ini telah dibayar lunas. Itu sebabnya hari ini adalah hari kemenangan. 3 hari lamanya Yesus membayar lunas utang piutang itu di kayu salib dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu 3 hari, 3 malam dia membayar lunas. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepadamu. Sungguh Tuhan Allah serua sekalian alam, Bapa yang punya langit dan bumi, Bapa di dalam roh kami yang mendapat bagian dalam janji-janji Tuhan oleh firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus namanya, mati dan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya menjadi Tuhan bagi kami. Kasih karunia itu berlimpah-limpah bagi kami. Dan kami berhak menerima itu. Dalam situasi yang tidak menentu ini, mengingatkan kami untuk belajar lebih banyak lagi di dalam firman Tuhan. Supaya kami sadari siapakah kami ini. Tidak lebih daripada debu adanya yang akan dibuang kembali ke tanah. Tetapi roh kami ini kemana harus pergi? Sungguh kami di luar daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tidak tahu arah jalan pulang. Tetapi bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu jalan pulang. Itu sebabnya kami bersyukur di hari kemenangan ini. Hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan belajar firman-Mu. Mari tolong kami supaya kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap untuk belajar firman Tuhan ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, semua anak-anak kita percaya bahwa tanda kemenangan itu sedang terjadi dalam hidup kita. Musibah yang sedang terjadi dalam negara dan bangsa ini, tanda kutip, bahkan di seluruh dunia ini, bahwa corona ini sedang merajalela. Saya ingin bawa kita, saudaraku, kembali ke dalam pokok bahasan kita beberapa minggu lalu, ya, tentang bagaimana di dalam Injil Yahya atau Injil Yohanes, kita perhatikan di sana di pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-5. Firman yang telah menjadi manusia. Dikatakan di ayat ke-5 di sana dari pasal 1 Injil Yohanes ini atau Injil Yahya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana otoritas firman ini berkarya memberi buah dalam hidup kita. Bukan saja buah di bumi ini. Tetapi saudaraku, dari buah ini kita bisa menuju kepada hidup yang kekal. Bukan di dalam fisik, tetapi di dalam roh. Makanya saudara perhatikan baik ayat ini. Kalau hari Jumat Agung saya membacakan ayat ini, salah satu dari ayat ini berbicara tentang bagaimana firman itu menjadi manusia. Bukan karena keinginan manusia kepada manusia, tetapi keinginan Allah sendiri kepada manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Allah ingin mengambil kembali manusia itu dari kebinasaan. Dikatakan di sana, ya, di pasal 1 Injil Yahya ini, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-13, ya, dari ayat 12 13 itu menjadi 1. Saudara perhatikan.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Siap menerima siapa? Menerima firman Allah, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendapat kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah di dalam roh, bukan fisik. Fisik ini akan lenyap, saudaraku. Fisik ini tidak berguna. Masa kebanggaan seorang manusia adalah di dalam usianya yang mulai dikatakan sweet 17. Begitu dia usia 17, dia mulai merasa dia begitu luar biasa. Sampai nanti di masa usia 20 gagah, 25 luar biasa. Bahkan sampai ke usia 30, di situ dia mulai menyadari siapa saya. Usia 40, saudara tahu, itu dia sudah mulai capek berjalan. Usia 50 itu dia sudah mulai mendatar. Usia 60 dia menukik turun. 70 makin turun. 80 sudah tidak kelihatan. 90 apalagi. Itu produktivitas dalam kehidupan manusia. Makanya saudara perhatikan ayat ini, saya baca terus untuk kita. Di ayatnya yang ke-12 tadi di sana ditegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu firman Kristus itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang selanjutnya 13 katakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, secara lahiria, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dikatakan di ayat yang ke-14, kalau saudara perhatikan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara tahu bagaimana situasi yang sedang kita hadapi ini? Makanya kenapa kita harus beribadah melalui media sosial. Mengapa kita harus beribadah melalui YouTube. Melalui media sosial ini kita menyampaikan isi hati kita dari seorang kepada orang lain. Saudara lihat, keadaan sekarang ini tidak menjamin kita. Kita tidak tahu, mungkin besok kita masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu apakah malam ini kita masih bisa lewat sampai besok. Kita tidak tahu itu, saudaraku. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ini kesempatan. Kalau saudara belajar dari kitab Kejadian, bagaimana bangsa yang dibangun oleh tangan Allah turun-temurun sampai ke zaman Nabi Nuh. Firman Allah mencatat bahwa mereka hidup. Ya, kalau kita bicara sama dengan kita hidup zaman sekarang kita ini. Cuman bedanya kita teknologinya begitu canggih. Di sana tidak pakai teknologi, saudaraku. Tetapi mari kita belajar. Sampai pada waktunya di mana air bah itu datang, tidak ada seorang pun yang selamat. Pertanyaan kita, apakah aku bisa sampai ke rumah Tuhan? Apakah aku bisa kembali ke rumah Bapa? Loh, emang Bapamu di mana? Tuhan Allah itu Bapa kita dalam roh. Karena nafasnya diturunkan kepada Adam sampai kepada kita hari ini. Nafas ini tetap hidup. Tapi nafas kita ini kan tercemar. Roh kita ini tercemar oleh dunia. Makanya engkau harus berbalik kepada Tuhanmu supaya engkau diselamatkan. Saya bawa saudara, mari kita melihat dulu di dalam kitab Kejadian. Saudara perhatikan sebentar, saya bawa kita untuk melihat dalam kitab Kejadian. Mari kita lihat dulu ya, tentang perjalanan daripada seorang pahlawan iman yang bernama Abraham, ya, saudara perhatikan.
Saya bacakan kepada kita, saudara melihat di sana ya tentang bagaimana perjalanan daripada Abraham ini. Saya bacakan kepada kita di pasalnya yang ke-20, saudara perhatikan bagaimana perjalanan Abraham ini. Ya, saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita. Abraham dan Abimelek. Ayat pertama katakan, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2 katakan, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudara perhatikan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa hak kita tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu sebabnya mari saudara berbalik kepada Tuhan supaya hakmu tetap ada dalam tanganmu. Betapa sedihnya Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku. Tak kala kita tinggalkan Dia. Dia bukan sedih karena surga kosong. Tidak, saudaraku. Di surga itu penuh dengan makhluk-makhluk yang Allah bentuk dengan firman-Nya. Tetapi Yesus sedih karena apa? Dia membayar engkau dan saya lunas. Bukan setengah harga, bukan. Bukan kredit, bukan. Tapi dia bayar lunas. Ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Ibrahim, siapapun namanya. Firman Allah mencatat dia adalah bapa segala orang percaya. Artinya iman Ibrahim ini turun kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana iman kita? Apakah kita sudah gadaikan iman kita? Tidak. Kita masih ada dalam keadaan baik sampai hari ini. Itu sebabnya saudara perhatikan bagaimana janji daripada firman Tuhan ini. Kalau saudara perhatikan, saya bawa saudara untuk melihat di dalam kitab Yoel tentang situasi yang sedang kacau pada masa itu. Ya. Yoel ini menulis bagaimana tentang Tuhan yang berjanji kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya bawa saudara melihat sebentar. Kita belajar dan memperhatikan daripada kitab Yoel ini. Mari saudara lihat, saya bawa saudara dalam kitab Yoel. Ya, saya baca kepada kita. Ya, dalam kitab Yoel, saudara akan melihat bagaimana janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan untuk orang-orang yang percaya. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Saya baca beberapa ayat kepada kita karena kitab Yoel ini berbicara tentang bagaimana keberadaan manusia. Pasal 1, ya, Yoel pasal 1 ini bicara tentang keberadaan manusia yang sedang diserang oleh keadaan, oleh sakit penyakit, oleh kerugian, apapun yang kita mau sebut yang tidak memberikan kesenangan bagi kita. Saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga, saya mulai bacakan kepada kita di ayat yang ketiga dikatakan di sana, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat 4 katakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi saudara perhatikan bagaimana keadaan situasi ini. Siapa yang bisa melihat penyakit itu
Siapa yang bisa melihat situasi yang saat ini sedang dipenuhi di seluruh muka bumi ini yang bernama Corona? Tidak ada yang bisa melihat. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, dia itu roh. Kok bisa begitu? Sama dengan ayat ini, itu roh, bukan fisik. Roh bisa melawan roh. Fisik tidak bisa melawan roh. Fisik bisa melawan fisik. Hukumnya demikian. Makanya saudara perhatikan ayat ini, dikatakan di sana bahwa apa yang ditinggalkan ya belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Inilah yang dikatakan. Ayat selanjutnya saudara perhatikan di sana. Ayat 5 katakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Kita sedang mabuk dengan dunia ini. Mabuk dengan situasi yang katanya kalau tidak mengikuti tren itu, kita ini dianggap kampungan. Berbanggalah engkau karena engkau punya tren yang luar biasa, yang engkau menganggap, oh saya ini kaum milenial. Siapa kau manusia? Saya ini yang mengerti elektronik, saya ini yang mengerti segala sesuatu. Saya ingin katakan kepada saudara, jika engkau tidak bertobat, engkau tidak mendapat tempat untuk masuk ke surga. Mari perhatikan firman ini, saya baca terus. Ayat 5 katakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ayat 6 katakan, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Ayat 7 katakan, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Saudara garis bawahi, saya bukan medis. Saya juga tidak mengerti tentang apa yang namanya anatomi tubuh, tetapi apa yang dikatakan di dalam media sosial bahwa corona ini kalau dia sudah masuk ke dalam paru-paru, maka paru-paru itu akan menjadi putih. Perhatikan baik. Ini masanya untuk berbalik kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di ayat selanjutnya? Dikatakan di ayatnya yang baik, di ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, merataplah seperti anak darah yang memelitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Ayat 9 katakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ayat 10 katakan, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Saudara tahu, dicatat dalam kitab Wahyu, jangan merusak anggur dan minyak. Apa yang sedang terjadi? Saudara lebih pintar, tapi saya bicara atas dasar firman Tuhan. Ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan di pasal kedua dari kitab Yoel ini. Ayat yang ke-12 dikatakan seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ayat 13 katakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat selanjutnya di sana dikatakan, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara tahu,
Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kitab Amos, ini di kitab Yoel juga menceritakan hari Tuhan. Saudara perhatikan di sana saya baca kepada kita. Di ayatnya yang dari Yoel pasal 2 tadi, di ayatnya yang ke-25 tentang janji-janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ayat 25 katakan di sana, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Mari berbalik kepada Tuhan. Jangan kita koyakan baju kita. Jangan kita menganggap bahwa lahiriah ini perlu dihancurkan. Tuhan tidak butuh itu. Hatimu berbalik kepada Tuhan. Ayat 28 katakan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29 katakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31 katakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Tinggallah dalam terang Kristus, maka engkau akan mengalami bagaimana mujizat Tuhan. Tinggallah di dalam pertolongan Tuhan, supaya engkau melihat hari-harimu yang baik bersama keluargamu, bersama anak istrimu, bersama keluarga besarmu. Engkau akan mengalami hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara, kalau lihat dalam kitab Daniel, bagaimana bangsa Israel itu dibuang. Kemana dibuang? Ke Babel. Babel itu di mana? Itu di Irak. Saudara perhatikan. Ur-Kasdim itu di mana? Itulah awal panggilan Allah kepada manusia yang bernama Ibrahim. Makanya dia diutus datang kembali kemana? Masuk ke Yerusalem, tanah Kanaan. Saya tidak bicara yang lain secara lahiriah, tapi dalam roh yang ingin saya katakan kepada saudara. Di sana Daniel menangis tak kala mereka dibuang jauh, tinggalkan tanah perjanjian itu. Daniel menangis. Di pasal 9 saudara bisa belajar kitab Daniel itu, bahwa bagaimana Daniel berdoa meminta pengampunan. Hai dengar gereja-gereja Tuhan, jangan engkau merasa engkau hebat. Jangan merasa engkau punya duit sehingga engkau bisa beli apa saja di bumi ini. Engkau tidak masuk surga. Bertobat. Dengarkan baik perkataan ini. Saya bawa saudara untuk lihat satu ayat. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu. Saudara perhatikan di pasal 3, saya bacakan kepada kita. Ya, kitab Wahyu pasal 3. Kepada jemaat di Laodikia, ayat 14. Saudara perhatikan di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu,
engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini perkataan ini dari firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang hari ini kita memperingati kebangkitannya. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan, Isa alaihi salam. Lewat dia jalan itu kita bisa kembali ke surga. Saudara dengarkan ayat ini. Dia tahu. Makanya dia tidak bisa membela engkau dan saya. Walaupun dia bisa membela, tapi saudara tahu saat ini dia sedang berperang melawan iblis. Walaupun iblis sudah kalah, tapi iblis tetap menuntut. Belajar kitab Ayub. Saudara akan mengerti di situ. Saudara perhatikan ayat selanjutnya, saya bacakan kepada kita. Di ayat 16 katakan, jadi engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17 katakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Ada gereja yang bangga karena gerejanya bagus, harga miliaran. Bahkan pendetanya, gak usah ngomong lah. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jemaat Tuhan dengarkan baik-baik. Rubah cara berpikirmu, rubah wawasanmu. Surga tujuanmu, bukan dunia ini. Dunia tidak mengenal engkau dan saya. Yang kenal engkau dan saya adalah surga. Berbalik kepada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, segenap hatimu. Dengarkan saya baca ayat ini terus. Dikatakan di sana, dan di ayatnya yang ke-17 tadi, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, badan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18 katakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu firman Tuhan. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ayat selanjutnya katakan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19 katakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Dengar manusia, jangan engkau menghina Tuhan Allahmu. Jangan engkau menghina penciptamu. Engkau boleh mempermainkan namanya. Tapi ingat, penyakit ini akan menjangkaumu dan membuat engkau menderita. Bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat, umat pilihan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di malam ini, kami sadari bahwa kami melewati malam dan berada di pagi hari. Malam yang gelap yang tidak kami tahu situasinya. Tetapi di minggu pagi ini Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kami. Bahwa kami tahu arah jalan kami menuju kemana. Menuju siang, bahkan kembali kepada malam. Itulah perjalanan manusia, terus dari pagi bertemu malam, kembali pagi bertemu malam.
tetapi dicatat di dalam kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman Al-Khatib itu. Ditegaskan di sana bahwa disitulah kami belajar supaya manusia tidak jenuh dalam hidup ini melakukan pekerjaan tangannya. Tapi itu bukan tujuan daripada kehidupannya di bumi ini. Sebab manusia harus berbalik kembali kepada Tuhan. Inilah kami sadari bahwa satu masa kami akan mati, akan lenyap, akan meninggal, akan apapun yang disebut, manusia tidak kekal. Tapi roh kami ini kami taruh kepadamu, Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Bapa di dalam roh kami yang telah memberikan anaknya di dalam roh untuk membeli kami, membayar lunas kami. Sehingga roh kami menjadi miliknya. Mari bawa kami terus lebih dekat kepadamu. Sehingga kami tahu arah jalan pulang ini. Di minggu kebangkitan daripada Isa alaihi salam, selamat yang membawa kepada keselamatan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang bisa memberikan keselamatan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kami sadari sebagai manusia, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi inilah hati kami. Inilah roh, jiwa, dan tubuh kami. Hati dan pikiran kami taruh di hadapan-Mu. Mari proses membentuk kami, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami di bumi ini. Sampai kembali bertemu muka dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih. Itu sebabnya Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi ini, yang memperhatikan hamba-Mu secara pribadi dan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba gembalakan. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan Roh Kudus yang memimpin perjalanan umat tebusan darah Kristus Yesus Tuhan kami. Mari lihat jemaat-Mu, jemaat Alfa Omega Gereja Pantekosta di Indonesia pagar alam ini. Kami berterima kasih bahwa kami ikut menang karena Tuhan telah menang atas dunia ini. Itu sebabnya bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, malaikat-Mu berkemah mengelilingi kami, bala tentara sorga berperang memberikan kemenangan bagi kami. Sehingga kami percaya janji-janji Tuhan. Mari memberkati jemaat-Mu dalam seluruh usaha mata pencaharian mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh oleh perkataan firman Tuhan, bukan oleh perkataan manusia. Dan kami tahu firman ini menjamin setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kami berterima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang ada dalam perjalanan keluar kota, atau yang tidak sempat berbalik karena situasi. Anak-anak kami yang ada dalam pendidikan mereka di luar kota, yang harusnya pulang, tetapi tidak. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Buktikan janji-Mu terus atas hidup mereka. Pagi ini kami angkat hati kami dan berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa ini. Tidak habis-habisnya kami terus berdoa untuk negara dan bangsa kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini milik Tuhan. Dari Aceh, Sabang sampai ke Papua Merauke. Dari Timor Rote sampai ke Miangas, Sulawesi Utara. Kami taruh negara dan bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kami percaya negara ini negara yang luar biasa. Mari buktikan janji-Mu. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Sulawesi Utara, di mana umat tebusan darah Kristus ada di sana.
Kami bertemu di dalam roh. Dan kami berdoa di dalam roh. Supaya negara kami ini boleh bebas. Terhindar daripada malapetaka ini. Kami minta ampun atas kesalahan kami sebagai para pemimpin di negara dan di dalam setiap pelayanan kami minta ampun bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan dengan baik. Baik itu organisasi gereja, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, kami lebih menghargai dan menghormati daripada menghargai firman Tuhan dan penebusan Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus. Kami minta ampun. Mari tolong kami supaya negara dan bangsa ini dipulihkan. Kami serahkan negara dan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai ke kabupaten, kota, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, semuanya pemerintahan di pelosok tanah air pun dalam tangan Tuhan. Kami taruh seluruh hidup kami. Kami sadari bukan kuat dan gagah kami ada. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami masih bernafas dengan bebas tanpa keluar uang, tanpa keluar duit untuk mendapatkan kehidupan. Kalau Tuhan mengambil kembali rohnya, maka tidak berguna lagi tubuh jasad lahiriah ini. Mari tolong kami, supaya hidup kami ini berkenan kepadamu Tuhan, dan menjadi alatnya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Dengan situasi ini kami belajar untuk rela membagi, untuk rela menolong, untuk rela berbuat apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kami juga serahkan kota kami Pagar Alam. Kota ini dalam tangan Tuhan, utara, selatan, timur, barat, dipagari oleh malaikat Allah. Berdoa untuk Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, jajaran SKPD pemerintahan kota ini dalam tangan Tuhan. Seluruh elemen pemerintah kota ini dalam tangan Tuhan. Mari buktikan janjimu bagi kami. Sebagai umat tebusan darah Kristus yang ada di kota ini. Kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan, meminta pengampunan bagi kota kami ini. Tolong kami supaya kota ini diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan buat bagi kami. Sekali lagi memberkati jemaat-Mu. Pagari, jaga, pelihara, dan lindungi jemaat-Mu. Sehingga mereka ada dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Mengampuni kami, sekali lagi minta pengampunan daripada surga bagi kami di bumi ini. Supaya kami layak untuk memanggil nama Tuhan Allah Serwasa Kalian Alam. Di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan rohnya yang kudus. Mari terangi kami terus. Mari tuntun kami terus untuk lebih dekat kepadamu. Bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkan perkataan firman Tuhan ini. Mari saudara arahkan hati dan pikiran saudara, bahkan roh, jiwa, dan tubuh saudara kepada perkataan firman Tuhan ini. Janganlah firman itu meninggalkan engkau, maka engkau akan dipeliharanya. Sekali lagi dengarkan baik. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya.
Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu. Janganlah melepaskannya. Peliharalah firman itu karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang memberkati engkau dan saya menurut firman-Nya di setiap hari. Firdaus Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia menanti engkau dan saya, karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saya sampaikan kepada saudara, saudara tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun di rumah mungkin sedang melakukan aktivitas, ibu-ibu di dapur ataupun bapak, kita berada dalam situasi yang tidak bisa kita prediksi untuk katakan bahwa besok pasti baik, tidak. Dan kita terus dilatih, kita berhadapan dengan semua elektronik. Dan saudara tahu, elektronik itu ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Jadi saya ingin katakan, garis bawahi buat saudara, perhatikan baik. Jangan engkau bangga menggunakan elektronik itu. Tapi engkau bangga jika engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus bangga karena itu. Ini pengumuman supaya kita semua belajar. Jadi jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat Alfa Omega di Pagar Alam, dengarkan baik. Jangan engkau terbuai dengan elektronik di rumahmu. Berbalik kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang pimpin. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.